Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan tafsir Maudhu Biddirayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Ar-Ra'd nomor 13 ayatnya yang ke-11. Judul kontemporer-nya perubahan suatu keniscayaan, perubahan menurut Al-Quran. Kalimat yang di sini diberikan lahu muaqibat min baini yadayhi. Bagi manusia itu ada malaikat yang bergantian setiap hari dan malam. Jumlahnya ada 10 siang dan 10 malam. Bergantian untuk mengurus manusia. Di sini dijelaskan baik dari depan, dari belakang, mereka diperintah oleh Allah minal jin wa ghairihim, menjaga manusia dari makhluk halus, itu setan yang suka menggoda manusia. Wa ghairihim artinya selain makhluk halus juga ada makhluk yang tidak halus tetapi selalu menggoda manusia, mengajak jahat kepada manusia. Nah, sehingga Allah mengutus malaikat untuk memelihara manusia jangan sampai berbuat jahat atau tergiur oleh bajukan setan. Makanya preambel berikutnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu bangsa, atau di sini tafsirnya la yusallibu ni'mata, tidak akan mencabut nikmat suatu bangsa hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga bangsa itulah yang merubah dirinya sendiri. Tafsirnya minal hadil jamilah bil maksiyah. Biasa dia berbuat baik, kemudian diganti dengan kemaksiatan, sehingga yang tadinya nikmat menjadi nikmat, yang tadinya aman damai sejahtera menjadi gersang, sulit, pailit dan petaka. Karena iradatullah yang baik, kudrat Allah yang baik, dia sudah melakukan taat, diganti dengan maksiat. Makanya diganti tadi sesuai amalnya. Kalau maksiat ya petaka. Itu saya kira tafsir dari hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yaitu minal halil jamilah bil maksiyah. Dari tiap sesuatu yang baik diganti dengan yang tidak baik, sehingga yang tadinya aman jadi gersang dan tidak aman, yang tidak sejahtera jadi nista petaka. Di ayat berikutnya terakhir, idza aradallahu biqaumin su fala maraddalah. Apabila Allah berkehendak kepada suatu bangsa untuk dileburkan, dihancurkan, ditiadakan, nah, maka tidak ada seorang pun manusia yang bisa menolaknya. Wa ma lahum min dunihi miwal, dan tidak ada seorang pun bisa yang menjadi penolong atau pelindung selain Allah. Nah, jadi ini maksudnya tadi bahwa ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sudah jadi ikon kita, bahwa bangsa tidak akan berubah kecuali bangsanya itu yang merubah dirinya sendiri. Tapi ini suka diartikan kepada yang positif, padahal di dalam tafsirnya berubah kepada yang jelek. Jadi kejelekan itu, siksa itu datangnya akibat karena kemaksiatan. Kalau kita melihat ayat innallaha la yughayyiru, itu ayat syariat, maka kemudian kita harus dikaitkan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat lahu muaqibat, atau kalimat lahu muaqibatum bima yadi yahfadzuna min amrillah. Para malaikat itu menjaga manusia dengan perintah Allah. Tafsirnya bi amrihi, tugas dari Allah menjaga manusia itu, yaitu dari tadi petaka, dari bahaya. Dan ayat yang terakhir yaitu malahu miwal, miwal, kata wal, tidak ada yang bisa menolak kejahatan, keburukan kecuali Allah. Artinya di sini ada aspek akidah. Jadi untuk merubah atau membuat perubahan dari yang jelek kepada baik, dari yang baik lebih baik, itu ada dua. Satu, harus berdasarkan tauhid, keyakinan yang mantap, dan yang kedua harus berdasarkan syariat. Kalau syariat saja tidak diawali dengan tauhid, maka tidak akan bisa menjadi perubahan lebih baik. Dan atau berdasarkan tauhid yang kuat, keimanannya kuat, tetapi syariatnya tidak baik, maka
tetap perubahan tidak menjadi lebih baik, bahkan sebaliknya. Tanpa akidah dan syariat, perubahan bukan lebih baik, bahkan bisa lebih jelek. So, konotasi perubahan itu kan sebenarnya dalam ilmu logika karena ada gerakan. Ya. Ini sebelum saya jelaskan tafsirnya, bahwa dunia ini kan disebut oleh Allah alam, al-kaun, atau makhlukot. Makhluk ini kriterianya adalah harokah, bergerak. Jadi yang disebut makhluk atau hadis yang baru itu bergerak. Nah, karena ada gerakan maka ada perubahan. Sebab perubahan itu peralihan sebenarnya. Peralihan dari diam kepada bergerak. Peralihan dari bergerak kepada diam. Yang namanya makhluk pasti ada perubahan. Tidak ada makhluk yang tidak berubah. Ya, berubah itu tadi pindah dari diam kepada gerak, dari gerak kepada diam. Tidak mungkin ada makhluk tidak gerak, tidak diam. Artinya tidak berubah, tidak mungkin. Setiap makhluk pasti berubah atau ada perubahan, baik dari aspek biologis, semakin tua renta, atau dari aspek jumlah usia 1, 2 sampai 10, 20, dan atau dari aspek spiritual. Boleh saja kita berubah dari aspek fisik, dari renta, tapi kekuatan spiritual harus tambah kuat. Itu keimanannya mantap. Nah, itu perubahan dari aspek fisik kepada renta, tua renta, tetapi aspek spiritual maka lebih kuat. Jangan sebaliknya. Apalagi dua-duanya, fisiknya sudah tua renta, ibadahnya tambah kurang, imannya copot, na'udzubillah. Ya. Kenapa? Karena di dalam ilmu logika saintifik, atau saya dulu belajar mantik, rumusnya begini, ada logika minor, ada logika mayor, ada konstruksi. Kalau mukodam sugro, itu dengan mukodam kubro, nanti ada natijah. Al-alam hadithun. Dunia ini baru. Benar kan? Baru karena ada Allah yang kidam atau kodim. Allah dahulu. Dunia ini, makhluk ini baru. Dan kenapa disebut dunia ini baru? Li'anahu mutaghayyirun. Karena dunia ini, alam ini berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Setiap yang berubah baru. Yuntiju, natijahnya adalah alam ini baru. Kenapa kita harus meyakinkan alam baru? Karena dalam tauhid Allah itu kidam. Kidam la awalahu, tidak ada awalnya. Dan juga disebut bako, kekal, tidak ada akhirnya. Manusia ada awal, ada akhir. Apa awalnya manusia? Al-kaul kuluhudul matun. Dunia ini, alam ini secara hakiki ya zulmah. Dunia itu Adam, tidak ada. Lalu ada. Setelah ada, kembali kasihnya lagi. Ada, kembali kasihnya tidak ada lagi. Kita sebelum lahir itu kan nggak ada. Sekarang ada, nanti akan kembali tidak ada. Itulah dunia, itulah manusia. Itu disebut perubahan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau berubah, itu kan tergantung keyakinannya. Nanti kita akan bahas. Kenapa manusia ada yang ingin berubah, ada yang tidak berubah. Kalau saya ditanya, Pak Kiai di mana? Saya tidak berubah aspek kebenaran. Sejak kecil saya membela kebenaran dan belajar yang baik. Tetapi saya ada di posisi perubahan. Nah, itu beda kan? Berubah dan di perubahan berbeda. Nah, kita sekarang kenapa harus ada posisi di Quran itu? Di Quran yang namanya makhluk kan sabbah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang ada di langit dan di bumi, bahkan ada yang ada di ruang dan waktu, itu sabbah. Sabbah itu artinya bertasbih. Bertasbih itu ibadah. Ibadah itu berubah, harokah, gerakan. Makanya gerakan alam itu semua ibadah kepada Allah. Angin bertiup dari barat ke timur, dari timur ke barat, itu semua berubah. Berubah itu ada ibadah mereka. Pohon ditanam begitu muncul tunas, kemudian besar dikit, berbunga, berdaun, berbunga, berbuah, dan akhirnya kembali lagi. Itulah gerakan alam. Tidak ada manusia kecuali seperti alam. Makanya manusia harus gerak, tapi gerakannya ada yang serah, ada yang cepat, sari ulama maghfirah, ada bergerak untuk menuju tadi kepada kebaikan. Tetapi juga ada manusia yang gerakannya itu tidak menuju kebaikan. Makanya tadi harus ada akidah dan syariah. Kalau kita lihat misalnya surat Ar-Rahman,
kullu man 'alaiha fan. Setiap makhluk ini, misal makhluk malaikat, manusia, makhluk yang di dunia ini, apa itu hancur. Hancur itu bakal tidak ada, sebab memang awalnya tidak ada gitu. Kullu man 'alaiha fan. Setiap makhluk di dunia ini hancur, binasa dan tidak ada, sebab awalnya tidak ada. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal abadi adalah zat Allah. Jadi yang bisa kekal abadi, tetap eksis adalah yang membuat perubahan. Sedangkan kita dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah, sehingga harus ikut perubahannya sesuai aturan Allah. Tadi tauhid dan syariat, gitu Pak. Ya, rumusnya jangan sampai perubahannya malah tadi minal halatil jamilah bil maksiyah. Yang sudah kita baik malah melakukan maksiat, itu tidak boleh. Banyak di Quran itu menjelaskan tentang perubahan yang positif. Kemudian kita juga harus memahami bagaimana cara menyikapi perubahan itu. Nanti dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 190, 191. Di situ ada dua. Pertama, perubahan itu harus disikapi dengan cara kritis, menggunakan kekuatan intelektual untuk bisa mengkritisi perubahan. Seperti gelombang perubahan itu, Pak. Kalau misalnya di dalam Al-Quran, ya bunayya rekam ma'ana, wahai anakku, ini Nabi Nuh kepada putranya, irkam ma'ana, sudah naik kepada perahu Bapa, yuk bersama-sama. Sebab yang lain juga boleh naik, ada 74 yang ikut, termasuk hewan satu jodoh. Tetapi dijawab oleh anaknya, sawi ila jabalin ya'sumuni. Dia tidak mau ikut kepada apa yang disiapkan sunnatillah, yaitu bahtera, untuk menyelamatkan dari gelombang ombak yang besar. Dia bilang, sawi ila jabalin, aku tidak mau ikut Bapak, aku naik ke gunung nanti kan aman. Kenapa? Karena dia memang sudah happy di situ, sudah happy dengan teman-teman kaumnya, sehingga tidak mau ikut kepada konsep anisnail pulu kabi ayunina, kepada konsep wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera di bawah pengawasan Allah dan lindungan Allah. Tidak mau tuh anaknya. Maka Kan'an dilimbas oleh gelombang ombak yang besar. Jadi nanti ini Pak, kalau kita tidak bisa menyikapi dan tidak sadar, dimanapun bangsa, siapapun bangsa, tidak menyikapi dengan baik tentang perubahan, pasti dia bakal jadi korban. Itu sudah dipastikan. Baik, misalnya saya contohkan sekarang, perubahan IT atau medsos. Dunia informasi ini, ada orang bilang adalah banjir informasi. Artinya gelombangnya cukup besar. Kalau kita tidak bisa menyikapi dengan cara yang baik dan tidak sadar ini adalah gelombang yang bisa menyesatkan, kita terlepas dan tergulung ombak informasi, gitu Pak. Ya, misalnya apalah tentang apa gelombang-gelombang dunia yang berubah tadi itu, yang bergerak itu harus bisa disikapi Pak. Ada angin besar, ada gempa bumi, itu kan berubah dunia itu. Kita harus bisa menyikapi bagaimana caranya supaya tidak kena tertimbun reruntuhan rumah ketika ada gempa bumi, maka kita keluar. Sadar ini ada gempa bumi berbahaya, keluar. Jangan ke situ. Sudah ada gempa bumi tapi tetap di situ. Nah, kita sudah kena dampak. Saya kira itu nanti tentang penyikapan terhadap perubahan. Sebetulnya kalau kita contoh tentang perubahan itu di ayat innallaha la yughayyiru, itu kalau dikaitkan dengan ayat lain Pak. Sebab surat Ar-Ra'd ayat 11 ini sebetulnya sama dengan surat Al-Anfal ayat 52. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa annallaha, yang demikian itu sejak dulu sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu nikmat, tidak akan merubah suatu kondisi yang aman, damai, sejahtera. Tidak. Sebab itu adalah pemberian dari Allah, kemaslahatan, kedamaian, kesejahteraan. Tidak, Allah tidak akan merubah hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga bangsa itu sendiri yang tidak mau berubah. Sudah ada indikasi tanda-tanda ini ada gelombang. Lalu dia tidak cerdas, otaknya dia sontoloyo, terlalu ombak dia oleh perubahan itu. Makanya para kaum sufi dalam hukama, malam ya'rif urfa zaman fahuwa jahilun. Orang yang tidak cerdas menyikapi gelombang dunia, gelombang situasi, dia adalah orang bodoh. Maknanya bahwa jangan dibiarkan itu gelombang-gelombang yang
gerakan-gerakan itu harus disikapi dan disadari oleh kita. Jawaban konkret, apa tadi penyikapan dengan kesadaran? Kalau menyikapi itu kan kritis, Pak. Dia punya intelektual, kemampuan berpikir tinggi, disebut Dawil Uqulis Salimah. Dia punya akal yang cerdas, tidak terganggu oleh khomar, oleh yang memabukkan dan oleh yang merusak akal, sehingga as-salimah, dia eksis pemikirannya dan jernih berpikir. Disebut Dawil Salimah itu. Nah, itulah yang bisa menyikapi dengan baik tadi. Itu dijelaskan dalam surat Al-Imran tadi ayat 190. Coba lihat ayatnya, Pak. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Penciptaan langit dan bumi dulu. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang, perubahan siang diganti dengan malam, malam diganti dengan siang, itulah ayatil lil albab. Itu tanda kebesaran Allah yang disikapi secara baik oleh ulil albab. Ulil albab itu ternyata dua di situ penyikapinya. Ulil albab itu penyikapan satu dan kesadaran satu. Penyikapan yaitu alladzi kesadaran alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia sadar itu hati yang penuh dengan keyakinan mantap bahwa ini kejadian Allah. Dia menyadari bahwa ini adalah gelombang yang perubahan atau gelombang yang harus saya sadari ini adalah ciptaan Allah. Sehingga dengan sebab adanya pergantian malam, siang, waktu, duhur, asar dan seterusnya, dia yadhkurunallaha, berzikir, beribadah kepada Allah, qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim, baik ibadah yang mampu sambil berdiri atau tidak mampu berdiri sambil duduk, tidak mampu sambil duduk sambil berbaring, tidak sambil berbaring sambil ngedip. Itulah sadar bahwa ini adalah gelombang gerakan waktu, sikon, bahasa saya sikodom, situasi, kondisi dan domisili. Ini harus dilakukan dengan kesah ibadah. Allah sudah menyebutkan tentang situasi, kondisi, domisili ini. Ya, ini saya kira tadi tentang surah Al-Imran ayat 191. Jadi pertama disadari dulu oleh kita. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang kedua, yatafakkarun fi khalqis samawati, disikapi oleh kita, dianalisis oleh kita, direnungkan oleh kita. Apa ini maksudnya? Kejadian ini kejadian yang bisa menguntungkan atau kejadian yang merugikan, itu harus cerdas kita, Pak. Seperti kita punya istri, Pak, harus cerdas. Punya istri itu, ya memang kalau tidak cerdas ya apa adanya, ya susah kita. Misalnya kalau orang punya istrinya misalnya sudah tidak mau diajak sholat, disuruh ngaji tidak mau, disuruh berdangdan sudah tidak mau, minta waktu 5 menit saja menunggu kita ketika sedang makan waktu pagi, ke kantor, sudah nggak mau, disuruh dangdan nggak mau, mobil disuruh dijual, motor dijual, rumah dijual. Saya kira kalau isi begini susah diantisipasi dengan cara sembarangan. Ini harus cerdas. Kalau baru itu mah tidak mau dangdan, nggak mungkin, kurang belanja, tidak mau. Tapi kalau sudah tidak dangdan nggak mau, sholat nggak mau, mobil pengen dijual, rumah dijual, tanah suruh dijual, ini bukan harus dipelihara isi begitu. Ya, itu saya kira sepakat. Ini sudah harus diganti karena dia sudah malah ngutang ke sini, ngutang ke sana. Itu hutang di tiap warung, ngutang terus. Nah, ini saya kira contoh. Dan tapi ada. Kenapa sih kamu sudah punya istri begitu? Sudah tidak mau sholat, tidak mau nemanin kamu, tidak mau benar, mobil dijual, motor dijual. Gak apa-apalah. Betah saya. Kenapa? Dia cintanya 100%. Luar biasa. Sehingga dia tidak mau mengambil risiko. Kenapa? Sudah cinta banget kepada istrinya. Meskipun katakan dipukul ke sama istri, malah tidak apa-apa. Jadi saya kira penyikapan itu ya sangat ditentukan kepada mahabbatan syadidatan. Sebab ini kita sekarang kan tidak bisa dipaksakan orang itu. Saya sini nggak tahu, Bapak di sini apa yang betah kepada situasi meskipun punya hutang banyak, sudah nggak bisa hidup layak. Ya, mungkin ada yang betah begitu, tapi ada yang nggak betah saya mah. Saya kira kan tergantung orang penyikapannya. Ya. Sadar nggak Bapak gitu ya. Saya kira tentang penyikapan tadi itu. Ya kita harus cerdas. Menurut Al-Quran surah Imran, yatafakkarun fi khalqis samawati. Kamu harus cerdas, pikirkan tuh alam itu yang berubah itu bisa memberi manfaat, silakan kamu lanjutkan. Kalau tidak ya harus bertindak.
tahkim, memberi keputusan. Seorang yang baik itu adalah yang cepat mengambil keputusan, tidak boleh dibiarkan. Sehingga ketika turun ayat ini, yadhkurullah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim, Rasul menyikapi situasi saat itu sehingga ingin mendapatkan nur, cahaya di hati, soal nurani tadi. Kalau tidak salah pernah saya sampaikan dulu, didengar, dibaca, dan disikapi dengan hati nurani. Ya, apa itu mendengar? Mendengar informasi itu biasanya kalau dalam teknis saya yang pelajari itu polisi. Polisi harus banyak mendengar, membuat BAP. Kemudian dibaca, diperhatikan, yaitu jaksa. Ya, jaksa itu sudah harus bisa membaca dari laporan polisi. Tetapi ada yang ketiga yaitu hakim. Hakim harus punya hati nurani. Orang mencuri yaitu ditangkap oleh polisi, kemudian diajukan ke pengadilan yaitu didakwa oleh jaksa dan diserahkan ke hakim. Hakim memutuskan. Ini asama wal asol apidah. Jadi kalau ini disikapi oleh 3 komponen, sebab wala takfu ma laysa laka bi'ilm, tidak boleh orang bergerak, bertindak, berucap kecuali yang dia tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya tidak boleh. Inna sama wal absara wal afidah kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sebab yang 3 ini, pendengaran, mata dan hati nurani, bakal diminta pertanggungjawabannya. Polisi, jaksa dan hakim bakal diminta pertanggungjawabannya. Ini konteksnya begitu, Pak. Sehingga kita sebetulnya kalau melihat ayat yatafakkarun, ibadahnya Rasulullah SAW dengan tadi menggunakan yadhkurun, ada doa-doa yang diminta oleh Rasulullah. Dan saya lihat ini dalam kitab Muslim nomor 763. Ketika Rasulullah beribadah tengah malam, setiap ba'da sholat fajar sebelum subuh, ini doa ini selalu dibaca. Allahumma ij'al fi qalbi nuron, ya Allah jadikanlah hatiku bercahaya. Wa fi sam'i nuron, telingaku juga bercahaya. Wa bi basari nuron, mataku bercahaya. An yamin nuron, tanganku sebelah kanan bercahaya. An simali nuron, bercahaya. Wa min baina yadai nuron, di depannya bercahaya. Wa min khalfi nuron, di belakangnya. Wa min fawqi nuron, dari atas bercahaya. Wa min tahti nuron, di belakang bercahaya, di atas bercahaya. Dan a'zimi nuron, ya Allah besarkan namaku ini dengan cahaya, dengan cahaya yaumul qiyamah. Tapi ada sebelumnya, waj'alni nura, ya Allah aku bukan hanya minta diterangi kanan kiri depan, jadikanlah aku ini orang yang bercahaya. Sehingga dilanjutkan di dalam hadisnya itu, Rasul suka memohon kepada Allah, wa'adzim li nura yaumul qiyamah, ya Allah aku ingin menjadi orang yang paling besar cahayanya nanti di hari kiamat. Saya kira ini tadi penyikapan tentang yadhkurullah. Yadhkurullah, untuk menyikapi perubahan ini kita harus seperti itu sekarang. Harus pandailah, sebab Bapak nanti akan dihadapkan dengan kondisi yang nurani. Kalau sudah ke nurani, misalnya Bapak milih desa, milih ke lurah, begitu masuk ke TPS, itu sudah bukan menggunakan telinga, Pak. Tidak mata, tapi sudah nurani di situ. Itu maksud tadi. Wa'adzim li nuron yaumil qiyamah, ya Allah besarkanlah cahaya aku nanti di hari kiamat, sebagaimana Rasul diberikan nur yang bercahaya besar. Satu. Yang kedua, tafakkarun fis samawat, merenungkan alam ciptaan Allah ini. Ini saya lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh pertama Imam Abu Daud halaman nomor 58, kemudian Imam Nasai juz ketiga halaman 237, Ibnu Hibban yaitu nomor hadisnya 620. Ini ada beberapa keterangan para ulama ahli hadis. Apa yang dimaksud tadi? Berfikir. Karena begini Pak, di dalam hadisnya itu Rasulullah SAW khawatir kepada umat manusia di akhir zaman tidak bisa menggunakan ayat ini, tidak bisa sadar kepada keadaan dan tidak bisa berpikir. Ini hadisnya panjang, tapi saya panjang juga sedikit agar uraikan singkatnya saja. Imam Atha pernah berangkat sama Abdullah bin Umar dan Ubaid bin Amir. 3 orang berangkat, yaitu kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata mereka yang 3 orang, Atha, Abdullah bin Umar dan Ubaid bin Amir, dakhalna 'alaiha wa baina hijabun. Kami masuk kepada halaman rumah Rasulullah SAW, tetapi ada hijab. Ketika datang kepada Siti Aisyah, Siti Aisyah mengatakan, ya Ubaid, ma yamna'u kami ziaratina, kenapa kok lambat, tidak pernah silaturahmi lagi ke sini? Kenapa? Maka Ubaid bin Amr mengatakan ini, zur ghibban tazdad hubban.
kami harus jarang saja bersilaturahmi supaya kami lebih mantap ketika ketemu, lebih mencintai. Ya karena jarang, jadi jarang ketemu, jadi sono lah bahasa Sundanya. Apa sono bahasa Indonesianya? Sono ya. Jadi kalau jarang ketemu jadi sono. Jadi Ubaid ditanya, kenapa kau lambat tidak datang ke sini? Kata Ubaid, zurgiban tazdid hubban. Kami jarang ini supaya lebih mencintai lagi. Kata Ibnu Umar, dia setelah dikatakan itu, maka kemudian Ibnu Umar berkata begini, darina wa akhbirina bi ajabi ma ra'aiti. Ya Aisyah, coba sampaikan kepada kami, beritakan kepada kami berita yang sangat menakjubkan yang kau lihat dan kau dengar, yang kau perhatikan dari Rasulullah SAW. Kemudian Siti Aisyah ketika ditanya apa perbuatan Rasul yang paling berkesan, yang paling menakjubkan, Pak Bakat, Siti Aisyah menangis. Sambil menangis saya katakan, kullu amri kana ajaban. Setiap perbuatan Rasul memang sangat menakjubkan. Apa yang menakjubkan? Atani fi lailati hatta masa jildahu jildi. Di satu saat waktu Rasul punya kilir kepadaku, maka Rasul mendekat kepadaku sampai menyentuh kulit Rasul dengan kulitku. Tetapi begitu aku dekat dengan Rasulullah, Rasul bersabda, dari ini atabuli Robbi, wahai Aisyah sayang, menjauhi dari aku akan beribadah kepada Rob, aku akan beribadah kepada Allah. Sekali Siti Aisyah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Qalat, kata Siti Aisyah, qultu wallahi inni la uhibbu qurbak wa inni ahabu an tabu rabbak. Wahai suamiku, aku ini memang cinta untuk dekat sama kamu, tapi aku lebih cinta kalau engkau beribadah kepada Rabbu. Jadi Siti Aisyah mengeluarkan kata-kata indah. Aku cinta kepada engkau kalau dekat, tetapi aku lebih cinta kalau engkau beribadah kepada Rabbu. Ini kata-kata ini ya mengejutkan tadi Ubaid bin Amir tadi. Kemudian Rasulullah, kata Siti Aisyah, pergi menuju satu garibah. Garibah itu ada air yang dari kulit kambing itu. Kemudian Rasul berwudu dan tidak banyak mengeluarkan air, artinya mengirit kepada itu. Sumakoma yusoli. Kemudian Rasulullah sholat. Di dalam sholat itu pabaka, Rasulullah nangis, kata Siti Aisyah, hatta balali hatta, sehingga air matanya itu mengalir kepada janggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa sajada, kemudian sujud Rasulullah, pabaka, nangis lagi, hatta balal ardo, sehingga air matanya bercucuran kepada tempat sujud. Summa toja ala janbi, kemudian Rasulullah sambil nangis mengangkat lambungnya, kemudian sambil berbaring begitu, pabaka, nangis lagi Rasulullah, hatta idza ata Bilalun yu'adzin, kemudian datanglah waktu subuh dan Bilal azan. Kemudian pas Bilal azan, biasanya Rasulullah sudah di masjid, kok ini tidak datang ke masjid? Lalu Bilal menghampiri Rasulullah, ma yabkika ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Wa qul laka ma taqaddam min ma tahor, padahal engkau sudah mendapat jaminan diampuni dosa yang dahulu dan yang akan datang. Kemudian Rasulullah menjawab, qal wahaka ya Bilal, celaka wahai Bilal, ma yamnani an abki, bagaimana aku tidak menangis? Wa qad anzalallahu alayya fi hadhil lailah, tadi malam turun ayat Al-Quran kepadaku, yaitu ayat Al-Imran 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya pergantian malam dan siang, diciptakannya langit bumi, itulah ayatul albab, tanda kebesaran bagi ulul albab, yaitu yang zikir kepada Allah dan yang berpikir merenungkan tentang kejadian itu. Kata sabda Nabi Muhammad SAW, wailul liman qara'a wa lam yatafakkar fiha, wahai Bilal, celaka orang yang baca ayat itu dan tahu tapi dia tidak bisa merenungkannya. Celaka bagi orang yang tahu perubahan tapi dia tidak mampu menyikapi perubahan dan tidak sadar perubahan itu akan menggulung dirinya. Ini sabda Rasulullah SAW itu ketika turun ayat ini sambil menangis. Ini saya kira salah satu bagian dari apa yang disebutkan dalam tafsir ayat surat Al-Imran 190-191. Jadi kesimpulannya Bapak semua, bahwa terjadinya pergantian siang malam, tergantinya waktu ke waktu, tergantinya gerakan-gerakan yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita, tergantung satu,
penyikapan kita dengan akal yang cerdas, dan kedua kita sadar perubahan ini perubahan kepada lebih baik atau perubahan kepada yang tidak lebih baik. Bagi orang yang ingin perubahan, memang ingin lebih baiknya, tentu harus disikapi dengan cara yang baik, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan akhirnya kita mendapat tetap selamat di dunia, selamat di akhirat, dan Allah memberikan taufik hidayah kita maut husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.